Sobat calon guru semuanya, tentunya pemrolehan pelaksanaan praktik kinerja di PMM yang sudah 100% ini bukan merupakan tujuan utama kita ketika sebagai seorang guru maupun juga kepala sekolah pada saat melakukan pengelolaan kinerja, yaitu pada platform Merdeka Mengajar. Di sini nanti kita juga harus memastikan bahwa untuk SKP ataupun juga data dari PMM ini sudah teralirkan dengan sempurna pada kinerja BKN kita, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan predikat baik ya untuk penilaian SKP kita. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan, yaitu seperti apa langkah selanjutnya bagi guru setelah PMM ini 100% agar SKP pengelolaan kinerja ASN ini berpredikat baik ya. Tentunya merupakan sebuah informasi yang perlu diketahui oleh teman-teman guru maupun juga kepala sekolah. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita bisa mengecek dulu yang ada di PMM. Dikarenakan di sini nanti akan erat kaitannya antara data di PMM menuju ke kinerja BKN. Dan di sini kita masuk dulu ke PMM. Nah, teman-teman bisa mengecek ya di akunnya masing-masing. Yaitu di sini kita cek yaitu di pengelolaan kinerja. Yang pertama tentunya ketika teman-teman di sini sudah melakukan pengelolaan kinerja di PMM, ini adalah merupakan hasil diskusi dengan bapak atau ibu atasannya juga. Kalau misalkan guru itu adalah dengan bapak atau ibu kepala sekolah. Kalau misalkan teman-teman itu sebagai seorang kepala sekolah tentunya dengan pengawasnya masing-masing. Nah, di sini kita masuk sebagai pegawai ya. Nah, di sini kita pastikan yaitu untuk praktik kinerja ini sudah 100%. Sebagai contohnya untuk periode sekarang yang sedang berlangsung itu adalah periode Januari sampai dengan periode Juni 2024. Nah, setelah di sini 100%, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya setelah praktik kinerja ini kita sudah 100%. Nah, di sini kalian tentunya itu telah mengikuti alur pada video-video saya sebelumnya terkait tentang pengelolaan kinerja. Mulai dari kita itu penentuan untuk mengisi dokumen persiapan observasi, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian isi dokumen tidak lanjut. Selanjutnya di sini adalah tugas dari bapak atau ibu kepala sekolahnya. Berikutnya yang terakhir adalah isi dokumen refleksi tidak lanjut. Nah, setelah kita ini melakukan pengisian yaitu refleksi tidak lanjut, berikutnya barulah di sini kita itu mendapatkan yaitu 100%. Nah, 100%. Setelah di sini 100%, maka hal teman-teman yang perlu diketahui itu adalah yang pertama, pastikan di sini di bagian bawah ini ya. Ini adalah di bagian pengembangan kompetensi dan juga bagian tugas tambahan. Ini harus diisi sesuai dengan yang dulu telah dipilih. Misalkan saja untuk di pengembangan kompetensi. Nah, ini kita klik kumpulkan ya. Nah, pastikan teman-teman di sini kita mendapatkan poin yang sesuai ya. Ya, mana untuk poin minimal ini adalah yang sudah memenuhi ekspektasi itu 32 poin. Nah, pastikan di sini teman-teman yang kemarin dipilih untuk pengumpulan dokumennya sebagai bukti dukungnya dari RHK yang telah dipilih, ini sudah dikumpulkan semua dan sudah berwarna hijau seperti ini. Untuk memastikan lagi, teman-teman bisa cek di sini ya. Ini untuk melihat dokumen yang sudah diupload. Pastikan seluruhnya ini sudah terpenuhi, sudah diupload semua sehingga semua sudah hijau seperti ini. Kemudian yang kedua, pastikan di bagian tugas tambahan ini pun juga sudah diupload. Misalkan saja katakanlah saya itu sebagai seorang guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai operator bus misalkan. Nah, tentunya di sini kita juga sudah upload nih untuk bukti dukung yang menunjukkan bahwa saya itu mendapatkan tugas tambahan ini. Misalkan teman-teman sebagai operator dapodik, itu juga bukti dukungnya telah diupload. Teman-teman yang menguploadnya adalah guru piket misalkan, atau sebagai guru kelas, atau mungkin sebagai petugas perpustakaan tambahan ya. Ini kalian bisa cek. Pastikan untuk di bukti dukung ini, baik itu pengembangan kompetensi maupun juga tugas tambahan, ini sudah clear. Kalau misalkan semua sudah clear dan jadi sudah 100%, maka langkah berikutnya kita melakukan sinkronisasi di kinerja BKN. Oke, sekarang di sini sudah 100% ya.
Dan langkah berikutnya setelah teman-teman sudah 100%, maka di sini kita itu masuk ke kinerja BKN. Nah, ini yaitu kinerja BKN, kinerja.bkn.go.id. Kita klik enter. Nah, kita sudah memastikan bahwa di PMM kita sudah 100%. Nah, sekarang kita login ke kinerja BKN. Kita login. Kemudian teman-teman bisa memasukkan NIP sebagai username dan juga passwordnya ya. Setelah kita memasukkan username dan juga password ke public SIASN, di sini kita login, kita sign in. Nah, selanjutnya setelah kita sampai di sini, langkah berikutnya di sini kita pastikan akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM kan. Nah, langkah berikutnya inilah kita lakukan sinkronisasi. Kita lakukan sinkronisasi di sini yaitu Sinkro PMM. Jadi manfaat dari menu Sinkro PMM ini merupakan sebuah menu yang digunakan untuk menarik data dari PMM ke kinerja BKN. Dikarenakan nanti dari SKP di PMM itu akan dialirkan ke sini. Kalau misalkan ada permasalahan, tentunya karena kita belum melakukan sinkro. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah kalau misalkan pengelolaan kinerja di PMM itu belum 100%, kita boleh melakukan sinkro PMM? Tidak ada larangan kita melakukan sinkro PMM, dan di sini kita bisa lakukan secara periodik. Kita lakukan sehari 5 kali, 10 kali pun nggak masalah. Jadi itu hanya untuk pengaliran saja ya. Nah, sekarang kita sinkro PMM. Caranya gimana ya? Kita tinggal klik saja di sini supaya nanti semua datanya masuk ke sini kan. Termasuk juga RHK yang mungkin di tugas utama dan tugas tambahan belum muncul. Ini juga kendalanya karena kalian belum sinkro. Kita klik sinkro PMM, kita akan diarahkan menuju ke sini, sinkro data PMM. Kita klik sinkro data PMM. Nah, selanjutnya akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, berikutnya untuk melanjutkan sinkro, teman-teman jangan klik yang di sini karena di sini kita hanya per 10 menit ya untuk melakukan sinkronnya. Nah, untuk melanjutkan sinkro ini kita scroll ke bawah teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah dulu ya. Jadi untuk tombol sinkro lanjutan dari sinkronisasi tadi itu adalah yang ada di sini. Nah, di sini kalau misalkan terdapat catatan saat sinkro, kalau misalkan hanya seperti ini, nama sekolah atau honor nggak sama dengan data PMM. Misalkan di sini adalah kalau di kinerja itu SDN, kalau di PMM itu adalah SD negeri. Ini nggak dipermasalahkan ya. Ini merupakan sebuah hal yang kemarin saya tanyakan ketika mengikuti BIMTEK pengelolaan kinerja di PMM dan juga kinerja BKN. Yang jelas di sini sudah sama ya. Kalau SDN dan SD negeri itu it doesn't matter. Oke, untuk melanjutkan sinkro, kita klik saja di sini ya. Tetap lakukan sinkro, klik. Kemudian Anda yakin melakukan sinkro data PMM, kita klik OK. Nah, sekarang ini sudah selesai ya sinkro kita. Dengan demikian di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Secara berkala teman-teman bisa mendapatkan hasil yaitu berhasil melakukan sinkro dengan data. Ini hasilnya ada yang RHK individu, RHK masuk, kemudian RHK indikator masuk, RHK individu terhapus, RHK indikator individu terhapus. Tentunya berdasarkan dari penilaian dari Bapak atau Ibu kepala sekolahnya ya. Nanti kita cek secara berkala dan tentunya teman-teman di sini berdiskusi nih dengan atasannya masing-masing. Kemudian kita klik OK. Nah, berikutnya setelah itu tentunya di sini kita bisa cek nih bagian penilaian. Nah, tentunya kita cek secara berkala di bagian penilaian. Apakah penilaian ini sudah dilakukan ataukah belum ya? Kita bisa scroll ke bawah. Yang masih kosong seperti ini berarti dari atasan kita ini belum melakukan penilaian yang ada di PMM. Kalau misalkan di PMM sudah dilakukan penilaian, nanti kita sinkro lagi maka datanya akan bisa tertarik ya pada kinerja BKN. Nah, kita bisa cek juga untuk di detail SKP. Kita cek secara berkala di bagian detail SKP. Kemudian bisa kita scroll ke bawah ya. Teman-teman yang kemarin RHK unsur utama nggak muncul dan unsur tambahan nggak muncul juga terselesaikan dengan sinkro PMM. Nah, ini untuk hasilnya ini di 100% ya. Untuk penilaiannya belum, ini menunggu karena dari Bapak Ibu kepala sekolahnya belum melakukan penilaian ya. Nah, itulah untuk langkah berikutnya. Setelah ini ya kita pantau secara berkala pada SKP ini yang ada di kinerja BKN. Setelah nanti penilaian sudah tuntas, sudah selesai di akhir Juni nanti, maka kita tinggal cetak saja nih. Kita bisa cetak untuk SKP ini teman-teman. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.